Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mempelajari tentang contoh soal penerapan eksponen dan logaritma. Nah, ini ada eksponen dan logaritma. Kita akan mempelajari masalah kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita adalah yang keempat, menyelesaikan permasalahan nyata yang berkaitan dengan pangkat dan logaritma. Soal pertama. Pada awal musim penghujan, aneka tumbuhan mulai tumbuh, termasuk lumut yang tumbuh menempel di bebatuan, di tembok, maupun di pekarangan. Khusus lumut berdasarkan pengamatan akan muncul setelah 10 hari musim hujan berlangsung. Berdasarkan pengamatan tersebut, diketahui pula bahwa setiap lumut pertumbuhannya kira-kira bentuknya menyerupai lingkaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian hubungan antara diameter pertumbuhan lumut yang berbentuk lingkaran ini dan usia lumut dapat diperkirakan dengan rumus seperti berikut. E sama dengan 7,5 kali T dikurang 10 pangkat setengah. Untuk T lebih dari sama dengan 10. Dengan D menyatakan diameter pertumbuhan lumut dalam milimeter. Dan T menyatakan banyaknya hari sejak dimulainya musim hujan. Pertanyaan yang pertama, dengan menggunakan rumus perkiraan pertumbuhan lumut, hitunglah diameter lumut ketika musim hujan sudah berlangsung 26 hari. Artinya diketanyakan D-nya dengan T-nya 26. Tuliskan proses perhitungannya. Pertanyaan yang kedua, setelah musim hujan, hari keberapakah lumut yang tumbuh di suatu tembok memiliki diameter lebih dari 60 mm? Yang ditanyakan adalah hari, maka T-nya. Yang pertama, T-nya kita ganti 26, kita substitusikan. Maka D-nya 7,5 kali 26 dikurang 10 pangkat setengah. 26 dikurangi 10 adalah 16, pangkat setengah kita ubah jadi akar, maka akar 16 adalah 4. Jadi 7,5 dikali 4, 33 mm. Kemudian pertanyaan kedua, diameter lebih dari 60. D-nya kita ubah ke dalam rumus. Kalau sudah 7,5 ini pindah ruas. Sehingga 60 dibagi 7,5. 60 dibagi 7,5 dikira-kira sekitar 8. Kalau sudah akar kita pindahkan ruas menjadi kuadrat. Jadi 8 kuadrat adalah 64. Min 10 kita pindah ruas sehingga T-nya kita peroleh lebih dari 74. Jadi setelah hari ke-74 diameter lumut akan lebih dari 60 mm. Soal berikutnya tentang skala Richter. Skala Richter atau SR adalah suatu satuan kekuatan gempa yang dikembangkan oleh Charles F. Richter, seorang ilmuwan Amerika Serikat pada dekade 1930-an. Metode pengukurannya menggunakan amplitudo. Menurut Ensiklopedia Britannica, skala Richter awalnya dirancang untuk mengukur besarnya gempa bumi dengan ukuran sedang, yaitu magnitudo 3 hingga magnitudo 7. Dengan menetapkan angka yang memungkinkan ukuran satu gempa tersebut dibandingkan dengan gempa lainnya. Nah, ini adalah visualisasi dari gempa di suatu kota. Nah, setiap kenaikan 1 unit pada SR mewakili peningkatan 10 kali lipat kekuatan gempa. Singkatnya, angka pada SR sebanding dengan logaritma umum atau basis 10.
dari amplitudo gelombang maksimum. Misalkan besar SR dirumuskan dengan SR sama dengan 1,8 log 10 pangkat 0,01 A. Dengan A, amplitudo maksimum. Berikut berbagai gejala gempa berdasarkan ukuran skala Richter. Misalnya, 1 skala Richter ini adalah gejalanya. Bisa kita baca di sini. Nah, ini adalah 5 skala Richter. Gempa ini bisa dirasakan oleh setiap orang, menghentikan bandul jam, dan memecahkan piring, kaca, jendela. Seperti ini. Kemudian 12 skala Richter, keadaan penduduk bumi akan panik, terciptanya kerusakan total. Nah, ini adalah gejala-gejalanya pada setiap SR. Nah, dari data-data tersebut, BMKG merilis informasi tentang gempa sebagai berikut. Magnitudonya 5,1, 10 km kedalamannya, ini adalah posisinya. Berdasarkan data tersebut, berilah tanda checklist pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Nah, ini pertanyaannya, ada pernyataan 1, 2, 3. Kita akan membahas satu-satu. Gejala yang terjadi bisa dirasakan oleh setiap orang, menghentikan bandul jam, dan memecahkan piring dan kaca jendela. Tadi adalah gejala pada 5 skala Richter. Sedangkan di soal, kita lihat SR-nya tadi 5,1. Maka benar. Berdasarkan tabel gejala gempa tadi, diperoleh gempa ini dirasakan oleh setiap orang. Menghentikan bandul jam, dan memecahkan piring dan kaca jendela. Maka pernyataannya adalah benar. Yang kedua, diketahui SR-nya 5,1 sehingga kita substitusikan SR-nya, maka 51 dibagi 1,8 kita peroleh 2,83. Ini adalah pangkat. Karena pangkat sesuai sifat logaritma bisa pindah ke depan seperti ini. 0,01A kali log 10. Nah, log 10 ini adalah 1. Maka menjadi 0,01A sama dengan 2,83. Sehingga A kita peroleh 283 mm. Dan pernyataan kedua, pernyataan yang benar. Berikutnya pernyataan yang ketiga. Karena gejalanya bisa membangunkan orang yang sedang tidur dan menggetarkan jendela dan benda-benda, berarti kalau kita lihat dari tabel gejala tadi SR-nya adalah 4. Nah, kita masukkan 4-nya. Nah, 4 dibagi 1,8, 2,22. Dengan cara yang sama kita dapatkan A-nya 222 mm. Nah, kita cocokkan dengan pernyataan yang ketiga. Pernyataannya adalah salah. Sekarang kita isikan ke tabel. Tadi bernilai benar, pernyataan kedua benar, pernyataan ketiga bukan 182. Tetapi tadi kita hitung 222, maka pernyataan yang ketiga adalah salah. Demikian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.